Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amoy-Mesye dalam renungan pada hari Senin biasa pekan ke-15. Selamat memulai pekan yang baru dan semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Saudara, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar awal kisah penindasan bangsa Israel di Mesir. Dikisahkan bahwa seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf naik tahta. Ia merasa terancam oleh jumlah orang Israel yang terus bertambah, lalu memaksa mereka menjadi budak dan akhirnya memerintahkan pembunuhan terhadap anak laki-laki mereka. Tragedi ini menandai babak baru penderitaan umat Allah. Ketika kesetiaan mereka pada identitas sebagai umat pilihan malah menjadi alasan bagi mereka untuk dianiaya. Dalam terang ajaran gereja, kisah ini menyingkapkan realitas spiritual. Kesetiaan pada Tuhan seringkali mengundang perlawanan dari dunia. Seperti terang yang ditolak oleh kegelapan, umat Allah dalam segala zaman dipanggil untuk tetap setia meski ditekan. Injil hari ini bahkan terasa mengejutkan. Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Injil Matius pasal 10 ayat 34. Apakah Yesus sedang membatalkan misi damainya? Tentu tidak. Yesus bukan mengajarkan kekerasan, tetapi menyatakan bahwa memilih untuk hidup dalam kebenaran pasti akan memecah kenyamanan semu. Pedang yang dimaksud adalah keputusan radikal untuk mengutamakan Allah di atas segalanya, termasuk keluarga, bahkan nyawa sendiri. Santo Gregorius Agung menafsirkan ayat ini sebagai tanda bahwa Injil membawa pertentangan karena tidak semua orang siap menerima terang. Mereka yang memilih Kristus akan dianggap aneh, melawan arus, dan bahkan ditolak oleh orang terdekatnya. Saudara-saudari, pesan hari ini menyentuh inti kehidupan kita sebagai orang beriman. Siapakah yang kita utamakan dalam hidup ini? Seperti orang Israel di Mesir, mungkin kita pun merasa tertindas oleh sistem yang tidak adil, oleh tekanan sosial, oleh suara-suara yang melemahkan iman. Tapi kisah mereka adalah kisah kita juga, bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39 mengajak kita untuk berani membuat pilihan. Barang siapa mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yesus tidak melarang kita mengasihi keluarga. Justru ia ingin kita mengasihi mereka dengan cara yang tertata dalam terang kasih Allah. Iman tidak pernah membenarkan egoisme atau kekerasan, tapi mengajarkan keberanian untuk tetap berdiri dalam kebenaran, meski harus berpisah dari kenyamanan. Mungkin ada saatnya kita merasa sendiri dalam iman, atau merasa ditinggalkan karena prinsip Kristiani yang kita pertahankan. Tapi yakinlah seperti Mazmur hari ini berseru, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 124 ayat 8. Saudara-saudara terkasih, hari ini marilah kita belajar untuk berani memilih Tuhan di atas segalanya. Ketika dunia menawarkan kenyamanan instan, kita dipanggil untuk tetap berakar dalam kebenaran Injil, meski itu berarti harus menanggung salib. Marilah kita berdoa. Tuhan, berilah aku keberanian untuk memilih Engkau, walau harus menanggung perpisahan, tekanan, bahkan pengorbanan. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.